Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan atau kewajiban kita selaku anak bangsa, yaitu belajar. Ya. Dalam pertemuan minggu ini di pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia, kita akan membahas tentang teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang agama Hindu dan Buddha serta kebudayaannya secara umum. Nah, hari ini kita masuk ke teori pembahasan teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia secara khusus ya. Baik, bahwasanya secara teori banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, agama maupun kebudayaannya. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang dilakukan oleh negara atau bangsa India dan Cina, yang memang pada waktu itu melalui jalur transportasinya jalur laut ya. Dan secara geografi, jalur yang paling strategis, yang paling mudah diakses oleh dua negara tersebut, India dengan Cina, ataupun sebaliknya, adalah jalur melalui Indonesia. Tepatnya adalah jalur Selat Malaka, ya, Selat Malaka. Ya, yang inilah yang sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara atau wilayah yang mendapat pengaruh agama serta kebudayaan Hindu-Buddha yang dalam kategori besar di dunia ini. Ya, karena di samping melalui teori jalur perdagangan antara India dan Cina tersebut, juga kondisi kebudayaan bangsa kita, khususnya masyarakat Indonesia, itu sangat mudah dalam menerima hal-hal yang baru, ya, hal-hal baru, sehingga Hindu-Buddha baik secara agama maupun kebudayaan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh India dan Cina melalui Indonesia ini, karena memang Indonesia itu kan secara geografi wilayahnya itu terdiri dari berbagai pulau, ya, berbagai pulau yang menghubungkan selat dan laut, ya, selat dan laut, atau antara pulau ini dihubungkan dengan selat, ya, sehingga secara geografi rute jalur laut yang ada di Indonesia ini adalah salah satu rute yang paling nyaman, kalau bahasa kita seperti itulah, yang paling mudah, yang paling enak untuk dilalui oleh para pedagang India dan Cina pada waktu itu. Sehingga secara langsung atau tidak, tentu Indonesia pun mendapat pengaruh kebudayaan dan agama dari India khususnya, karena Buddha dan Hindu ini muncul dari India, ya, dari India. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, bahwasanya Hindu ini adalah akulturasi, ya, akulturasi atau sinkretisme, percampuran dari bangsa Arya, kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida, yang memang mereka percayai atau percaya terhadap banyak dewa atau yang disebut dengan polideisme, seperti itu. Kemudian teori yang kedua tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, baik agama maupun kebudayaannya, melalui penyiaran agama, ya. Penyiaran agama tentu ini kalau di Hindu dilakukan oleh kasta Brahmana, ya, kasta Brahmana. Meskipun secara umum banyaklah, bukan hanya Brahmana, tapi penyebaran agama Hindu ini bisa melalui kasta atau teori Sudra, teori Waisa,
teori kesatria dan paling khususnya adalah teori Brahmana. Ya, keempat teori tersebut hanya Brahmana lah yang memang dianggap sesuai dengan bukti-bukti yang ada, karena ya Brahmana berkaitannya dengan kegiatan keagamaan di Hindu, Buddha, khususnya Hindu, seperti itu. Ya. Jadi dua teori tersebut, dua teori melalui jalur perdagangan antara Cina dan India, dan juga teori masuk-masuk penyebaran agama Hindu Buddha melalui golongan-golongan atau kasta-kasta yang ada, khususnya di agama Hindu, karena yang mengenal kasta itu adalah agama Hindu, kasta Sudra, Waisa, Kesatria, dan juga Brahmana. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Nanti silakan kalian catat catatan yang saya berikan dan kemudian salin, dan nanti akan diberikan waktu untuk melakukan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.